Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman aja terkait pertanyaan apakah Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang di Pakistan itu adalah Imam Mahdi atau bukan. Saksikan terus sampai akhir ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, disclaimer dulu bahwa video ini adalah sekedar sharing aja dan berbagi pengalaman terkait apa yang saya alami kaitannya dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang di Pakistan. Jadi kisahnya begini. Waktu itu saya dengar cerita katanya ada seseorang itu yang sempat memimpikan Nabi Muhammad, seakan-akan melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Ternyata setelah dilihat-lihat katanya karena beliaunya ini pernah atau sebelum mimpi itu akhir waktunya itu sebelumnya banyak mengamalkan sholawat. Setelah sholat dia akan melakukan sholawat sebanyak sekian gitu. Kemudian di suatu malam beliau memimpikan Nabi Muhammad, melihat ada sosok Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya bertanya. Kemudian karena penasaran, akhirnya nyari-nyarilah dalil-dalil. Dia nyari dalil-dalil bagaimana sih sebenarnya kalau memimpikan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Akhirnya otomatis saya juga tertarik dari pengalaman mimpi itu. Akhirnya saya juga menanyakan ke salah satu ustadz yang lumayan terkenal di daerah saya di kota Jember, yaitu ini chatnya saya coba tampilkan nanti di sebelah sini. Saya nanya ke beliau bagaimana jika seseorang itu memimpikan Nabi Muhammad, apakah mimpinya itu benar atau salah. Ternyata memang jawabannya mimpinya itu benar. Jadi sesuai dengan hadis. Jadi sebenarnya saya pribadi kan sudah pernah dengar hadis bahwa seseorang jika memimpikan Nabi Muhammad maka mimpinya itu benar gitu kan. Cuma saya ingin memastikan lagi ke seorang ulama, seorang ustadz lah di daerah saya. Ternyata jawabannya beliau sesuai atau sama, yaitu bahwa mimpinya itu benar jika kita memimpikan Nabi Muhammad. Nah dari situ akhirnya saya penasaran nih, saya pribadi penasaran, saya nyari-nyari di YouTube. Nah terus kok tiba-tiba di beranda YouTube saya itu muncul nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang katanya ternyata teksnya itu kalau nggak salah, saya lupa videonya seperti apa, cuma informasinya di situ bahwa beliau itu memimpikan Nabi Muhammad itu sampai ratusan kali. Langsung saya tertarik. Waktu itu begitu saya klik, kalau tidak salah isi videonya itu entah itu mempertanyakan ya, mungkin mempertanyakan atau ya pokoknya istilahnya mengaitkan Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini dengan sosok Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia kan gitu kan. Jadi video itu tidak saya cerna, saya lupa video itu mengiyakan atau menolak, pokoknya tidak saya cerna. Cuma yang saya ingat di video itu adalah bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu akhirnya mengumpulkan mimpi-mimpinya itu ke dalam suatu buku. Nah, contoh covernya di sini dan judulnya di sini ya. Saya nanti tampilkan di sini. Akhirnya saya cari, ternyata di Tokopedia itu ada yang jual di Tokopedia. Akhirnya saya belilah bukunya itu, kemudian dikirim. Setelah dikirim, bentuk bukunya seperti ini ya. Jadi ini cover, ini bukunya yang saya beli di Tokopedia. Pinggirnya sini masih lakban, ini masih lakbanan dengan judulnya ini ya. Mohon maaf balik. Allah dan Muhammad dalam mimpiku. Jadi ini buku yang saya beli di Tokopedia itu. Kemudian sejak saat itu saya mulai baca-baca bukunya ini, baca-baca buku. Selama
saya baca buku ini belum sampai ending, saya itu mulai penasaran, mengingat-ingat lagi hadis-hadis terkait dengan Imam Mahdi atau calon Imam Mahdi, terkait dengan namanya, ciri-ciri fisiknya dan sebagainya. Ternyata muncul waktu itu salah satu web channelnya Gaza, Gerakan Akhir Zaman. Di situ ternyata saya tidak paham. Pertama kali saya tidak paham kalau Gaza itu ternyata ada suatu perkumpulannya. Cuma waktu itu di satu halamannya Gaza itu disebutkan bahwa Qasim itu ternyata, kata Qasim atau nama Qasim itu ternyata adalah namanya Nabi Muhammad. Saya baru ngeh setelah saya baca itu, ternyata salah satu sebutan untuk Nabi Muhammad adalah Qasim. Dan jadi kalau misalnya Muhammad Qasim itu dijadikan satu kata atau satu kalimat atau satu nama, Muhammad Qasim berarti ya Muhammad gitu kan. Kemudian di bawahnya lagi kan nama bapaknya itu kan Abdul Karim. Kemudian begitu saya ingat-ingat Karim kan bukannya Al-Karim. Ternyata benar di teks di halaman web itu, ternyata Al-Karim itu kan salah satu nama dari Allah kan. Jadi Abdul Karim, kalau Karimnya itu diganti dengan Allah, berarti kan Abdul Allah sama dengan Abdullah. Jadi Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu ya mirip dengan Muhammad bin Abdullah. Di situ saya kaget, tersentak. Kok seperti itu? Jangan-jangan ini calon Imam Mahdi, saya pikir gitu. Kemudian saya baca terus ini, dan ternyata Gaza itu ada channelnya. Nah, channel Gazanya nanti saya coba tampilkan di sini. Channel Gazanya nanti saya tampilkan di sini. Itu ada channelnya. Ternyata di situ itu sudah banyak menyertakan video-video, entah itu pernyataan dari para pendukung Muhammad Qasim ya, atau kita sebut sebagai helper. Itu di situ ada pengakuan bahwa saya mengakui bahwa Muhammad Qasim mimpinya adalah benar, saya mengakui bahwa Muhammad Qasim dari Pakistan mimpinya benar, dan sebagainya. Itu banyak video-videonya. Kemudian ada, jadi saya menyaksikan video-video itu sambil saya membaca ini ya. Kemudian di salah satu video itu ada disebutkan bahwa tim Gaza pernah datang ke suatu kota, di suatu pondok pesantren. Di istilahnya dilalah ya, bahasa Jawanya dilalah. Tidak dinyana-nyana, itu belum ketemu jadi H-1 tim Gaza itu belum nyampe di pondok pesantrennya, akhirnya datang ke rumah penduduk, kemudian menginap di rumah penduduk itu. Nah, di pondok pesantrennya ini di H-1-nya itu memimpikan bahwa ada orang-orang yang akan datang ke beliau, datang ke pesantrennya itu, yaitu adalah teman-temannya Imam Mahdi. Kalau tidak salah seperti itu, saya lupa teks atau kalimatnya di videonya itu. Ternyata besoknya yang datang tim Gaza ini gitu loh. Akhirnya kemudian saya pernah ingat bahwa pernah ada hadis menyatakan bahwa mimpinya umat muslim di akhir zaman itu kan banyak benarnya gitu. Akhirnya saya mikir loh, jangan-jangan ini suatu petunjuk bahwa yang akan datang itu adalah kawan-kawannya Imam Mahdi. Dan ternyata yang datang itu adalah tim Gaza kan, tim-timnya Gaza. Berarti saya mikir, kalau mimpinya yang dialami oleh ustadz yang punya pondok pesantren itu adalah suatu mimpi yang benar, berarti tim Gaza ini kan memang benar-benar temannya Imam Mahdi. Kemudian saya berpikir terus masih tidak percaya saya kalau memang Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu adalah Al-Mahdi, meskipun namanya mirip. Kemudian sambil saya lihat video-videonya di grup Gaza, saya tetap baca di sini-sininya juga. Nah, terkait masalah video dan buku ini ya, kalau video itu kan sebagai pernyataan dari seseorang ya, pernyataan seseorang bahwa saya menyatakan di video bahwa saya percaya gini dan sebagainya, dan pernyataan dari
Kang Diki sebagai ketua Gaza menyatakan bahwa ini adalah calon Imam Mahdi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu kan pernyataan sepihak ya. Akhirnya saya memang benar-benar membaca buku ini. Ternyata buku ini itu sangat luar biasa, isi-isi mimpinya itu sangat luar biasa. Beranjak dari hadis bahwa barang siapa memimpikan Nabi Muhammad itu adalah mimpi yang benar. Maka kalau memang mimpinya di sini itu adalah memang benar, Nabi Muhammad mengatakan demikian, maka mimpi-mimpinya itu adalah mimpi-mimpi yang hebat dan tidak boleh kita sanksikan. Cuma di awal-awal yang saya tidak yakin adalah apa iya seseorang itu bisa memimpikan bertemu dengan Allah gitu meskipun dengan tabir. Waktu itu saya masih tidak percaya. Cuma saya baca aja. Tapi kok di mimpinya itu ada Nabi Muhammad gitu loh. Waktu itu pegangan saya adalah barang siapa yang memimpikan Nabi Muhammad, maka dia itu melihat kebenaran. Lah kok di mimpinya Nabi Muhammad ada Allah juga gitu loh. Berarti kan seseorang bisa memimpikan Allah karena memimpikan Nabi Muhammad itu mimpi yang benar. Kalau sampai di mimpi yang benar itu ada Allahnya juga meskipun dalam tabir, berarti itu ya juga Allah juga gitu menurut saya. Akhirnya saya baca. Banyak hal yang membuat saya terkejut dalam buku ini, saya sampaikan sedikit aja. Salah satunya sudah saya unggah di video sebelumnya, yaitu terkait ini mendukung Muhammad Qasim itu seperti mendukung Nabi Muhammad, itu ada di sini. Jadi waktu itu saya kaget sekali. Pernyataannya Nabi Muhammad mengatakan bahwa barang siapa yang mendukung Muhammad Qasim sama dengan mendukungku, mendukung Nabi Muhammad dan akan bersamaku nanti di akhirat. Waduh, itu adalah satu titik balik di mana saya harus benar-benar mendukung Muhammad Qasim, harus benar-benar menyebarkan ini mimpi-mimpinya. Itu aja yang waktu itu saya tekankan dalam hati. Kemudian yang berikutnya terkait buku ini adalah saya kan sejak beberapa waktu, ya sudah beberapa tahun, lupa saya pertama kali mulainya itu kan saya juga sering baca-baca buku tentang akhir zaman. Saya juga baca buku salah satunya ini ensiklopedia akhir zaman, bukunya agak tebal. Di situ banyak hadis-hadis terkait dengan Imam Mahdi, juga terkait perjalanan atau kejadian di mana Imam Mahdi itu mau dibaiat, di mana disebutkan bahwa dia itu lari dari Madinah ke Mekah sambil dikejar-kejar oleh suatu pasukan, kemudian pasukan itu kan ditenggelamkan, tinggal sisa satu orang untuk mengabarkan ke semua orang. Kemudian dia lari ke Mekah. Nah di Mekah itu ketemu beberapa, jadi belum ketemu dengan ini ya. Jadi di Mekah itu ternyata ada beberapa orang ulama dari seluruh dunia yang berkumpul dengan secara tidak sengaja. Ini seingat saya ya, saya lupa hadisnya. Berkumpul dengan tidak sengaja untuk mencari satu orang ini, untuk mencari si calon Imam Mahdi. Kemudian akhirnya ketemulah si Doan ini, akhirnya dipaksa untuk dibaiat. Kan dia kan tidak mau, saya bukan Imam Mahdi, saya bukan Imam Mahdi. Iya, kamu kan namamu ini kan, nama orang tuamu ini kan, nama amakmu ini kan, gitu kan. Akhirnya dibaiat secara paksa, dan kemudian beliau ini akan diislah oleh Allah atau diperbaiki Allah dalam satu malam, sehingga akhirnya dia mau menjadi pemimpin umat Islam kan, gitu kan. Nah waktu saya baca buku itu, yang saya ingat-ingat adalah pertama kali kejadian di mana ada seseorang itu yang akan kejar dari Madinah ke Mekah, kemudian terjadi penenggelaman. Orang itu dikejar oleh suatu pasukan, kemudian pasukan itu ditenggelamkan. Itu aja yang waktu itu yang saya ingat-ingat. Jadi saya nantikan itu momen kapan ada kejadian seorang yang dikejar-kejar dari Madinah ke Mekah, di Mekah juga dicari-cari, kemudian ada kejadian penenggelaman di antara Mekah dan Madinah. Kemudian saya juga pernah dengar hadis akan ada dua gerhana di bulan Ramadan. Nah ternyata gerhananya itu terjadi di tahun 1981. Kemudian juga dari video-video lama, misalnya dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu kan tidak sampai 1500. Berarti kan sekarang udah dekat, ditambah dengan adanya dua gerhana di tahun 1981. Waktu itu saya mikir, mungkin Imam Mahdi seumuran saya kan lahir tahun 1980 dan kejadian gerhananya 1981. Saya pikir mungkin Imam Mahdinya sudah lahir ini, mungkin sedang bersembunyi atau disembunyikan.
Berarti Dajjal juga ada sebenarnya. Apalagi saya pernah dengar ada bayi itu yang lahir matanya satu dan sebagainya. Kemudian ada seorang pemuda yang waktu dia lahir, ini seingat saya kurang tahu detailnya. Begitu dia lahir, dia ngomong dia nanti akan jadi pemuda yang akan dibelah oleh Dajjal itu. Nah dari situ kemudian informasi-informasi itu saya kumpulkan semua. Saya ingat-ingat hadis-hadis terkait Imam Mahdi itu. Ternyata di buku ini Muhammad Qasim itu pernah ngomong. Muhammad Qasim itu di tahun sekian itu pernah ngomong tentang Imran Khan. Istilahnya sebelum kejadian, Muhammad Qasim itu sudah memimpikan terkait Imran Khan. Kemudian ternyata kejadiannya itu benar. Ya, ada pernyataan di sini di buku ini disebutkan bahwa kalau mimpi tentang Imran Khan itu benar, maka mimpi-mimpiku lainnya juga pasti akan jadi benar juga. Dan ternyata kejadian-kejadiannya yang ada di sini itu mirip atau malah melengkapi dari hadis-hadis yang sudah pernah saya pelajari itu sebelum-sebelumnya, termasuk di buku ensiklopedia itu. Misalnya terkait seseorang yang akan melawan Dajjal. Kemudian seseorang ini sangat hanya satu orang ini ya yang disebutkan ini. Seseorang yang Allah itu sampai mau memanjangkan kiamat sampai munculnya si The One itu. Ternyata di mimpinya ini Muhammad Qasim itu, Allah menyampaikan di mimpinya Muhammad Qasim itu seakan-akan, kalau kamu belum menyelesaikan tugasmu, ini pakai bahasa saya ya, Allah ngomong ke Qasim, kalau kamu belum menyelesaikan tugasmu, maka aku akan memundurkan kiamat gitu. Waktu itu saya terkejut, siapa lagi orangnya yang sampai dibela-belain oleh Allah memundurkan kiamat demi satu orang, kalau itu bukan Imam Mahdi. Hanya Imam Mahdi lah yang Allah itu sampai mau, istilahnya bahasa saya, bela-belain memundurkan kiamat hanya demi satu orang. Itu kalau bukan Imam Mahdi siapa? Kan gitu. Kemudian banyak semua kejadian-kejadian di sini melawan Dajjal dan sebagainya. Kemudian ada juga pertemu dengan Nabi Isa. Yang saya pahami selama ini terkait hadis adalah bahwa Nabi Isa itu kan turun waktu subuh, kemudian sholat pertama kali tidak mau. Nabi Isa itu tidak mau jadi imam, tapi menyuruh Imam Mahdi untuk memimpin sholat. Nah ternyata saya juga baru dengar beberapa akhir ini itu dimimpikan juga sama Muhammad Qasim. Bahwa Muhammad Qasim itu waktu dengar Nabi Isa turun. Nah, jadi ceritanya Muhammad Qasim itu memimpikan suatu malam dengar kalau Nabi Isa itu sudah turun. Akhirnya Muhammad Qasim dan teman-teman helpernya menuju ke Nabi Isa. Jadi sedikit beda persepsi. Kalau selama ini saya meyakini bahwa waktu sholat mau dilaksanakan subuh, Nabi Isa turun gitu. Seakan-akan persepsi saya waktu itu Imam Mahdi sudah ada di barisan sholat itu, mau sholat kemudian Nabi Isa turun. Tapi ternyata disempurnakan oleh mimpinya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim mendatangi Nabi Isa. Nah, waktu nyampe di tempatnya Nabi Isa itu waktu subuh gitu loh. Jadi di situ saya baru ngeh, oh ternyata kalau dari mimpinya Muhammad Qasim yang ke Nabi Isa. Kemudian di sana dilakukan sholat subuh, dan di mimpinya Muhammad Qasim itu memang disebutkan bahwa Muhammad Qasim yang pertama nggak mau, disuruh maju sholat itu nggak mau gitu loh. Pengennya Nabi Isa yang harus maju. Kemudian Nabi Isa bilang, enggak, kamu aja, kamu kan pemimpinnya gitu. Akhirnya Muhammad Qasim maju memimpin sholat di subuh itu. Tapi kemudian ceritanya lagi, kemudian di mimpinya ini, kemudian akhirnya Nabi Isa berikutnya yang memimpin. Nah, siapa lagi orang yang jadi aktor di kejadian itu, menjadi imamnya Nabi Isa, kalau bukan Imam Mahdi? Nah ternyata di mimpi ini itu Muhammad Qasim yang mengalami kejadian itu. Kalau memang mimpi itu benar, ya siapa lagi Imam Mahdi kalau bukan Muhammad Qasim? Calon Imam Mahdi kalau bukan Muhammad Qasim. Itu
Terus kemudian di sini juga jelas-jelas Allah itu bilang bahwa Muhammad Qasim itu mendapat tugas, suatu tugas yang sangat berat dan harus diselesaikan. Setelah tugasnya itu selesai, maka Allah akan menggelar kiamat. Itu kaitannya dengan tadi ya. Jadi ceritanya mimpinya Muhammad Qasim itu memang diberi tugas oleh Allah dan harus diselesaikan dalam suatu waktu gitu loh. Nah ternyata kok dilalah Muhammad Qasim ini tidak bisa menyelesaikan tepat waktu karena terganggu oleh wanita. Kalau nggak salah gitu mimpinya. Kemudian akhirnya Muhammad Qasim ini menemui lagi Allah, bilang, ya Allah aku belum menyelesaikan tugasku, tapi akan aku selesaikan, bahasa saya gitu, akan aku selesaikan. Kemudian Allah bilang, intinya kiamat akan digelar setelah Muhammad Qasim ini menyelesaikan tugasnya. Jadi hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan, siapa lagi orangnya yang diberi tugas yang hanya satu orang aja yang mendapat tugas itu, suatu tugas yang sangat berat, dan jika tugas itu selesai maka kiamat akan digelar. Siapa lagi kalau itu bukan Imam Mahdi. Kemudian itu terkait dari buku dan dari video-videonya. Di video-videonya itu kan pernyataan dari Muhammad Qasim bahwa lihat ya Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya dia, dan bagaimana peperangannya dan sebagainya. Itu begitu saya baca di buku-bukunya ini, seakan-akan memang aktor yang dialami oleh Muhammad Qasim dalam mimnya ini itu adalah Imam Mahdi. Akhirnya makin lama saya makin mendekati titik di mana memang saya mempercayai ya bahwa calon Imam Mahdi ini adalah Muhammad Qasim. Tapi waktu itu saya masih belum percaya 100% meskipun banyak hujah yang seperti itu ya. Akhirnya waktu itu saya masih punya satu pertanyaan. Saya ingat satu hadis bahwa Imam Mahdi itu ada tahi lalatnya katanya. Tapi begitu saya lihat sekilas itu Muhammad Qasim itu kok tidak ada tahi lalatnya gitu loh. Padahal dari bukunya ini sudah jelas akan-akan beliau adalah Imam Mahdi, calon Imam Mahdi. Di namanya beliau juga mirip dengan namanya Nabi Muhammad, cocok dengan hadis namanya Imam Mahdi. Wah itu tinggal satu aja saya belum dapatkan, yaitu tahi lalat di pipinya, tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan waktu itu saya tidak percaya, masih belum percaya. Kemudian saya masuk di grupnya Gaza ini kan, di grupnya Gaza, di situ banyak share-sharean terkait mimpi-mimpinya Muhammad Qasim, terkait langkah apa yang akan dilakukan oleh tim Gaza terkait akhir zaman ini dan sebagainya. Ternyata waktu itu ada satu thread. Di situ ditampilkan ternyata memang Muhammad Qasim tidak pakai jenggot. Ternyata di sininya itu ada tahi lalatnya. Komplit sudah. Akhirnya saat itu saya insya Allah yakin 100% Muhammad Qasim ini calon Imam Mahdi. Ternyata di videonya Gaza juga di situ ada wawancara Kang Diki yang mendatangi Muhammad Qasim itu, ternyata dipastikan benar memang ada tahi lalatnya di sebelah kanannya. Dan memang sangat mendukung dengan hadis-hadisnya. Contoh lagi yang mendukung hadis-hadisnya adalah Muhammad Qasim itu agak gugup katanya. Gugup kalau diajak wawancara. Waktu pertama kali masih ketemu dengan Kang Diki, Muhammad Qasim itu gugup. Di hadis kan bilang katanya Imam Mahdi itu juga gugup. Jadi sangat sesuai sekali Muhammad Qasim ini dengan dengan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, baik itu terkait kemunculannya. Jadi ini saya belum sampaikan kemunculannya. Kemunculannya adalah kan di tahun 1981 tadi disebutkan ada 2 gerhana. Ternyata di tahun 1981 ini kejadian yang dialami Muhammad Qasim adalah Muhammad Qasim pertama kali mendapatkan mimpi rahmani atau mimpi ilahiyah di tahun itu, di tahun 1981, yaitu waktu beliau berumur 5 tahun. Bisa dicek di video terkait mimpi pertamanya Muhammad Qasim. Di situ dijelaskan waktu umur 5 tahun Muhammad Qasim menaiki tangga di atas rumahnya menuju langit. Itu pertama kali mimpi. Kemudian banyak hadis sebenarnya
menyampaikan bahwa Imam Mahdi nanti akan muncul sekian tahun, umur sekian. Itu nanti akan saya bikinkan khusus video lagi membahas tentang video yang sudah dijelaskan oleh tim Gaza. Jadi tim Gaza itu, di grup Gaza itu, di channelnya Gaza itu ada banyak video. Salah satu video yang saya selalu ingat dan saya selalu share terkait hubungannya Muhammad Qasim dengan hadis-hadis atau dalil-dalil kemunculannya Imam Mahdi. Akhirnya sejak saat itu saya yakin, insya Allah saya yakin 100% bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah calon Imam Mahdi. Saat ini status beliau adalah Al-Mahdi atau seseorang yang mendapat petunjuk. Petunjuk dari mana? Seperti sudah disampaikan di video-video sebelumnya adalah mubasyirat atau petunjuk setelah Nabi Muhammad wafat di akhir zaman adalah dalam bentuk mimpi yang benar yang dialami oleh seorang muslim. Semakin jujur orangnya, semakin benar mimpinya. Dan ternyata Muhammad Qasim itu memang orang yang sangat jujur. Kemudian sekarang di tahun 2024 ini, sekarang sudah melewati Ramadan. Di tahun 2024 ini terjadi lagi 2 gerhana di bulan Ramadan. Waktu itu saya berpikir, kalau memang Muhammad Qasim ini adalah calon Imam Mahdi, pasti terjadi sesuatu pada Muhammad Qasim setelah terjadinya 2 gerhana di bulan Ramadan tahun 2024. Ternyata muncul videonya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim itu lama sudah nggak menampilkan dirinya dalam bentuk video, tiba-tiba beliau menunjukkan diri dalam video. Ini videonya. Nanti mungkin akan saya share dalam video terkait lainnya. Jadi ini adalah kisah saya pribadi yang saya alami terkait dengan Muhammad Qasim. Jadi saya rangkum ya. Kenapa saya percaya Muhammad Qasim ini calonnya Imam Mahdi adalah satu, karena secara fisik Muhammad Qasim itu sesuai dengan fisik-fisiknya Imam Mahdi. Yang pertama adalah dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung. Masya Allah, itu katanya di antara orang-orang mancung di Arab sana, Muhammad Qasim itu masih lebih mancung lagi. Ada tahi lalat di pipinya, kemudian ngomongnya gagap, gugup, terus giginya agak renggang katanya. Itu secara fisik. Dan namanya dari hadis kan ada yang mengartikan namanya mirip dengan namaku katanya Nabi Muhammad. Maka namanya Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah. Ternyata Muhammad Qasim ini adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim, di mana Qasim adalah namanya Nabi Muhammad, Al-Karim itu adalah namanya Allah. Maka Muhammad Qasim itu sama dengan Muhammad bin Abdul Karim itu sama dengan Abdullah. Itu udah jelas. Jadi dari nama jelas, dari fisik jelas, dan dari mimpi-mimpinya ini sudah jelas. Mimpi-mimpinya yang dialami beliau, yang akan beliau alami jika memang ini memang mimpi yang benar karena mimpi Nabi Muhammad, yang akan beliau alami itu adalah yang dialami oleh Imam Mahdi. Jadi itu dari saya untuk video terkait apakah Muhammad Qasim ini nanti jadi Imam Mahdi. Nanti akan saya bikin video kedua, yaitu membahas terkait khusus pembahasan terkait hubungan antara Muhammad Qasim dengan dalil yang ada. Demikian video pertama ini. Seperti biasa, jangan lupa share jika dirasa bermanfaat, like dan subscribe supaya kalau ada video-video berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kakak-kakak, adik-adik sekalian bisa menyaksikannya juga ya. Demikian sekali lagi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.